warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari PAI Lokal 6D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Rina Juliana MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehujahan urf. Sebelum saya memasuki tentang kehujahan urf, saya akan sedikit menjelaskan apa sih urf itu sendiri. Nah, al-urf menurut bahasa adalah arafa ya'rifu, yang sering diartikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. Urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi urf itu sendiri adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dan ini juga harus diterima oleh akal yang sehat dan normal. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, contoh urf itu sendiri seperti apa? Contohnya, dalam kebiasaan berupa perkataan, yaitu perkataan walad atau aulad dalam Al-Quran yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Nah, pengertian kata aulad dalam ayat ini mengacu pada anak laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam kebiasaan bangsa Arab kata aulad digunakan khusus untuk anak laki-laki saja. Kemudian penggunaan kata laham yang berarti daging hanya untuk daging sapi dan kambing. Jika seseorang itu bersumpah atas nama Allah tidak akan makan laham, lalu ternyata ia makan ikan, tidaklah ia dianggap melanggar sumpahnya. Karena menurut urf dalam masyarakat, pengertian laham itu hanya untuk daging sapi dan kambing, tidak termasuk ikan. Kemudian ada juga contoh dari mazhab Hanafi yang mengenai menanam padi yang digasap. Nah, apabila ada seseorang yang menggasap tanah dengan cara tanah tersebut ditanami sesuatu tanpa ada izin dari pemiliknya, apakah penanaman tersebut dikatakan sebagai penanaman yang sahih atau fasid? Maka cara yang seperti ini dikembalikan pada urf. Imam Abu Hanifah berkata di dalam kitab Darul Mukhtar bahwasanya yang diperhatikan adalah urf, sebagaimana rincinya yang dikomentari oleh Ibnu Abidin dari permasalahan ini, yaitu bila mana tanah tersebut dipersiapkan untuk pertanian dengan cara penduduk desa telah terbiasa menanam pada tanahnya orang lain dan pemilik dari tanah itu tidak menanam apa-apa, sementara pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami, maka status tanah tersebut adalah tanah pertanian dan boleh bagi si pemilik meminta pada pedagang atau pemerintah separuh atau seperempat dari hasil penanaman tersebut. Nah, artinya apa, teman-teman? Ketika tanah tersebut dan juga penduduk di daerah tersebut sudah terbiasa oleh kebiasaan untuk menanam sesuatu di tanah seseorang yang tanpa izin meminta untuk menanam di sana, maka itu diperbolehkan. Namun jika tidak ada kebiasaan tersebut di sana, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga contoh yang kedua berkenaan dengan akad jual beli. Contohnya, barang yang dimaksud di dalam penjualan rumah, seseorang yang menjual rumahnya tanpa menyebutkan seluruh komponen rumah, maka seluruh komponen rumah tersebut juga ikut terjual seperti halaman. Kemudian jual beli buah-buahan yang belum matang atau sudah matang, maka penjualan tersebut sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal ini diamini oleh Imam Muhammad yang menganggap baik dari jual beli tersebut. Beliau beralasan bahwa transaksi seperti ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat banyak. Nah, langsung saja pembahasan mengenai kehujahan urf itu sendiri. Apakah kedudukan urf itu diterima oleh para ulama atau tidak? Nah, jawabannya, para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan cara syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanifiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Kemudian juga Imam Syafi'i terkenal dengan kaul qadim dan kaul jadidnya, di mana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah dengan setelah beliau berada di Mesir.
atau tradisi menurut mazhab Hanafi dan Maliki tergolong salah satu sumber hukum dari usul fikih yang diambil dari intisari sabda Nabi yang berbunyi ma ra'ahul muslimu nahasana wa huwa indallahi hasan, yang artinya apa yang dipandang baik kaum muslimin maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Nah, hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Kemudian para ulama menyatakan bahwa urf atau tradisi merupakan salah satu sumber dalam istimbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nas dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian apabila suatu tradisi bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka urf tersebut mereka tolak. Kemudian urf itu mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, ayat tersebut menjelaskan hadirin bahwa Allah menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Nah, teman-teman, pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bahkan kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya, serta ada pula yang dihapuskannya. Misal ada kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung atau al-mudharabah. Nah, praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bila memenuhi beberapa persyaratan. Nah, Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu yang pertama, urf itu harus termasuk urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi dan pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. Kemudian, persyaratan yang kedua itu, urf itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Nah, artinya urf itu harus menjadi kebiasaan di mayoritas penduduk negeri itu sendiri dan juga terjadi secara berulang-ulang. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah. Maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. Kemudian persyaratan yang keempat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya. Namun, ketika berakad, kedua belah pihak telah sepakat bahwa seistri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan, terlebih dahulu melunasi maharnya. Nah, dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan tentang kedudukan urf atau kewujudan urf sendiri, bahwasanya
para ulama mazhab itu menyepakati bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dan tidak ada salah satu di antara mereka yang menolak urf. Hanya saja penerapannya saja yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan praktek yang mereka lakukan ketika mereka beristinbat menggali hukum Islam. Mungkin materi pada hari ini cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.